Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Hilaya. Nah, sekarang kita belajar pelajaran tematik. Tema 7, subtema 3, dan pembelajaran 5 dan 6. Nah, pertama kita sebagai manusia itu membutuhkan makan. Nah, kita bisa makan dari tumbuhan, makanya kita harus selalu merawat tumbuhan. Nah, tumbuhan pun dia memiliki bagian tubuh. Ada daun, ada buah, biji, batang, dan akar. Nah, setiap bagian tumbuhan itu memiliki manfaat. Contoh tumbuhan yang memiliki manfaat bijinya itu ada jagung, padi, dan kacang-kacangan. Yang kedua, tumbuhan yang memiliki manfaat buahnya itu ada pohon mangga, ada rambutan, pepaya, dan alpukat. Kemudian yang ketiga, tanaman yang memiliki fungsi bunganya. Itu ada bunga yang indah itu loh anak-anak. Ada bunga anggrek, bunga mawar, dan bunga melati. Kemudian yang keempat, itu tumbuhan yang memiliki manfaat pada batangnya itu ada tebu. Tebu anak-anak tahu, tebu dibuat untuk membuat gula. Kemudian pohon bambu. Bambunya bisa digunakan untuk bahan bangunan. Dan yang ketiga ada pohon jati. Pohon jati bisa digunakan untuk bangunan juga. Nah, kemudian yang terakhir ada bagian akarnya. Akar itu yang ada di dalam tanah. Nah, akar tumbuhan juga memiliki akar yang bisa dimanfaatkan. Contohnya pada wortel, singkong, kemudian bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, lengkuas itu tanaman yang dimanfaatkan di bagian akarnya. Nah, jadi kita sudah belajar manfaat dari bagian-bagian tumbuhan. Anak-anak, asal kalian tahu, satu tumbuhan itu bisa memiliki berbagai manfaat. Contohnya tadi pohon pepaya, buahnya bisa kita gunakan untuk dimakan karena pepaya memiliki banyak vitamin. Kemudian daun pepaya bisa kita masak. Nah, yang kedua ada contoh lagi pohon kelapa. Batangnya sangat besar, bisa kita gunakan untuk bahan bangunan. Kemudian daunnya bisa digunakan untuk kita membuat ketupat. Nah, kemudian ada tangkai-tangkainya itu kita bisa gunakan untuk membuat sapu lidi, dan buahnya bisa kita minum. Airnya ada air di dalam buah kelapa itu. Kemudian ada dagingnya, bisa kita makan juga. Tapi kalau yang sudah tua tidak bisa kita buat menjadi santan. Kemudian di luar kelapa itu ada namanya sabut. Nah, sabutnya itu bisa kita gunakan untuk mencuci piring kalau zaman dahulu. Nah, anak-anak tadi sudah mulai jelaskan. Sekarang bisa dikerjakan ya, halaman 110. Coba dilihat. Ada tanaman kelapa. Kalian memilih bisa dimanfaatkan apanya? Daunnya, batangnya, bijinya, akarnya, atau buahnya. Nah, bisa ya. Nah, besok kita membuat ini kalau sudah masuk sekolah saja. Sekarang kita lihat halaman 115. Nih, dengarkan Laila ya. Manusia membutuhkan tanaman. Tanaman harus dirawat. Tanaman tidak dirawat akan mati. Lihatlah petani. Petani selalu rajin merawat tanaman. Petani adalah pekerja keras. Petani adalah penyayang tanaman. Petani berjasa bagi banyak orang. Petani menyayangi tanaman padinya. Padi diberi pupuk agar tumbuh subur. Burung dan tikus pengganggu pun diusir. Nah, petani berjasa bagi banyak orang. Petani memanen padi yang telah menguning. Padi diolah menjadi beras, beras dimasak menjadi nasi. Tanpa petani, tiada nasi terhidang di meja. Jadi, di situ petani sangat berjasa bagi kita, karena kalau tidak ada petani, kita makannya memakai apa, ya kan? Nah, sekarang anak-anak, kita belajar berhitung. Masih ingat ya, nilai tempat ada puluhan dan satuan. Nah, sekarang nanti boleh mulai dikerjakan nih yang halaman 113. Diisi 11 itu 1 puluhan ditambah 1 satuan. 8 karena dia sendiri tidak ada temannya, makanya dia namanya satuan. Kemudian dijumlahkan dari belakang, ingat menjumlahkan dari belakang. 1 satuan ditambah 8 satuan sama dengan 9 satuan. Nah, 1 puluhan ditambah 0 karena dia tidak punya puluhan, hasilnya 1 puluhan. 1 puluhan ditambah 9 satuan sama dengan 19. Pasti masih ingat ya. Boleh anak kerjakan halaman 113 sampai dengan halaman 114. Nah, ini nanti anak-anak baca ya.
Bacalah dengan suara yang bagus tanaman bunga. Kemudian, kalian masih ingat dulu pernah diajarkan membuat kalimat pujian dan tanggapannya. Ini ada gambar Rara kagum, tanaman ibu tumbuh subur. Rara, tulisan ya, kalimat pujiannya bagaimana, ibu tanggapannya bagaimana. Kemudian di sini juga ada Rino pandai menanam tanaman. Bisa dituliskan di sini kalimat pendapat dan kalimat pujiannya. Nah, yang terakhir kita berhitung lagi, tapi ini soal cerita, harus dipahami benar-benar penjumlahan atau pengurangan. Silahkan dikerjakan. Sekian anak-anak pelajaran dari Jana, semoga dapat bermanfaat. Tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.